Dulu, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas pertemuan yang sebelumnya di hari Selasa ya, nggak jadi ya, karena ada beberapa mungkin saya nggak jadi masalah teman-teman karena emang mahasiswa yang lagi bekerja kan posisinya banyak ya, yang ada kegiatan yang lain sebetulnya ataupun dalam pekerjaan gitu. Tapi ini saya perlu sampaikan karena ini menyangkut beberapa pertanyaan yang berulang terus ya seperti itu. Nah, maka saya perlu jelaskan lewat video ini. Semoga nanti video ini membantu menjelaskan pertanyaan atau menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Oke, yang pertama kita simak mengenai tutorial ya, bagaimana bertransaksi. Nah, ini kaitan dengan sebelum ke sana, teman-teman di awal itu diminta ya untuk yang namanya proses pembukaan rekening ya. Nah, untuk proses pembukaan rekening sendiri ini teman-teman kalau kita lihat itu banyak kendala ya. Nah, banyak kendala. Kendalanya di mana? Nih kalau kita perhatikan, eh, kita mulai dulu ya. Yang pertama sebentar dari sini. Oke. Nah, teman-teman dibuka kan di awal masuk ke pembukaan rekening. Yang untuk proses pembukaan rekeningnya itu hanya butuh KTP ya dan lain-lain teman-teman. Nah, di sini teman-teman ketika sudah submit selesai, mau namanya nggak sesuai, mau sesuai, ataupun datanya keliru, itu belum terjawab ya. Dia hanya akan seperti ini, opening count, BRI Dana Sekuritas ya. Artinya teman-teman sudah tersubmit, datanya sudah masuk di kita. Nah, ketika data sudah masuk, maka teman-teman akan diverifikasi ya. Setelah data ini masuk di tim kita di bagian verifikasi itu akan melihat datanya dibandingkan dengan di Dukcapil dan lain-lain. Nah, ketika sudah selesai dan apa ternyata ada perbaikan, contohnya di sini ya, maka akan direvisi. Nah, revisinya itu bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Ada yang masuk ya. Nah, bentuk revisinya seperti ini, maka ini artinya teman-teman akan mendapatkan email revisi. Opening count dari Nasdaq di sininya opening count juga sama. Nah, kepada yang terhormat ABC itu ya ini Kak Saban. Nah, di sini ada keterangannya. Berikut kami informasikan kekurangan ya tersebut. Nah, setelah diverifikasi sama tim admin kita, nah di sini ternyata fotonya buram atau tidak terbaca. Maka teman-teman perlu ya untuk menginput ulang. Caranya gimana? Tinggal diklik di sini ya, link yang ini nih. Di sini makanya dibaca setiap ada email teman-teman. Mohon segera lengkapi data-data Anda untuk melanjutkan proses pembukaan rekening. Silahkan klik. Oke ya. Nah, ketika sudah diklik maka kita harus login lagi ke IPOM dan perbaiki foto KTP ya. Setelah itu isi data yang lain, submit selesai. Nah, ketika sudah selesai revisinya, maka teman-teman diverifikasi ulang, oh ternyata udah sesuai nih, fotonya udah jelas gitu ya. Nah, maka dia akan mendapatkan selanjutnya email mengenai user ID password ya. Nah, user ID password ini berbeda dengan nomor rekening RDN, teman-teman ya. Ini banyak yang tanya, Pak ini kok saya dapat user ID mau top up gitu kan, udah login ya. Nah, itu masih belum jadi. Ini tahapannya baru ya. Artinya teman-teman pembukaan rekeningnya sudah selesai. Sorry, pembukaan akunnya sudah selesai, tapi rekeningnya belum ya. Karena rekening ini terpisah ya dibandingkan yang di bank ya teman-teman ya. Sorry, ada yang masuk call live ya. Oke ya. Jadi ini bentuk ataupun email mengenai user ID, password ya, aplikasi Bright. Oh, ternyata passwordnya nggak ada nih. Jadi di sini hanya demi keamanan dan kenyamanan Anda bertransaksi segera tentukan password dan PIN melalui link ini. Nah, di sini juga dijelaskan nih catatannya. Password terdiri 8 karakter, kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Ya, PIN terdiri dari 6 angka. Nah, di sini teman-teman siapkan tuh apa data apa set dulu nih password dan PIN-nya. Tinggal diklik di sini set password dan PIN, dia akan muncul tuh, masukkan password baru. Nah, masukkan password barunya gitu ya, seperti Purwakarta, P-nya besar,
2024 itu. Ini contoh ya. Minimal 8 karakter. Ada huruf besar, huruf kecil, ini sesuaikan teman-teman. Pasti teman-teman tahu lah. Ya, ini masih ada yang nanya juga ini setelah ini diapain gitu ya. Nah, ini teman-teman tinggal dibaca ininya. Maka di sini sudah jelas keterangannya ya. Nah, setelah bisa seperti itu, teman-teman di-save saja password dan PIN-nya ya. User ID, password, dan PIN di aplikasi baiknya. Oke. Nah, nanti setelah contoh kita transaksi lah ya. Nah, setelah transaksi, maka teman-teman sudah match gitu ya transaksinya. Maka teman-teman akan mendapatkan yang namanya ini, trade confirmation. Ini saya transaksi kemarin di tanggal 12 Juni. Nah, maka di sore hari atau malam hari, teman-teman akan mendapatkan email seperti ini. Ini artinya bahwa teman-teman berhasil bertransaksi. Nah, dari trade confirmation ini juga nanti kita laporkan ke pihak akademik, yaitu dalam hal ini Pak Cahyo ya. Teman-teman laporkan bahwa saya sudah bertransaksi sah gitu ya. Nih, mana bukti transaksinya? Nah, ini dikasih trade confirmation-nya. Maka setelah itu teman-teman berhasil bertransaksi. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Lanjut ya. Nanti jika ada pertanyaan langsung saja bertanya. Di sini trade confirmation. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, setelah kita download di sini ada PDF tuh. Kita buka atau download nanti muncul seperti ini. Nah, ini bukti transaksi ya. Bahwa di sini kita sudah bermaterai 10.000 ya. Kita udah bayar pajak nih ke pemerintah 10.000 ya. Karena transaksinya di atas 10 juta ya. Nah, dengan kalau kita lihat juga di sini nama kita, terus di sini juga klien code-nya juga ada, semua datanya. Nah, di sini ada sahamnya ya. Contohnya saham Goto ataupun saham BRI atau saham Mayora dan lain-lain, teman-teman. Nah, di sini juga harganya berapa. Jadi kalau ditanya saya beli harganya berapa? Nah, di sini ada buy ya, buy and sell di sini. Terus sekian lot, 525 lot ya. Ini jumlah lembarnya 52.500 lembar. Nah, ini harganya ya, price di sini yaitu Rp236 ya. Nanti dikalikan jadi berapa juta gitu. Nah, di bawahnya kalau kita lihat di sini ada biaya-biaya ya, brokerage-nya berapa, levy-nya berapa, buat ke pay-nya berapa, fee-nya di sini semua ada ya. Termasuk di sini ada biaya materai 10.000 gitu. Nah, ini sebagai bukti bahwa teman-teman bertransaksi ya, sudah bertransaksi. Nah, Pak Cahyo mintanya yang ini ya silakan teman-teman dikonfirmasi. Jangan di screenshot ya di portofolionya gitu. Diminta ini aja dia cukup gitu. Nah, teman-teman juga kalau nanti contoh saya beli saham Mayora, terus saya simpan selama 1 bulan. Nah, nanti di akhir bulan atau di awal bulan, nanti teman-teman contoh ini kan Mei ya, masuk bulan Juni nih sekarang. Jadi laporan ada disebut dengan laporan bulanan. Nah, teman-teman akan mendapatkan yang namanya laporan bulanan seperti ini. Nah, laporan bulanan ini teman-teman kalau kita perhatikan itu kaitan dengan portofolio kita. Contoh saya punya saham Mayora 2 lembar atau 2 lot, maka di sini muncul ya posisi akhir bulan di 31 Mei itu seperti apa posisi portofolio kita gitu ya. Oke ya, semoga mudah dipahami nih teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung ke praktek ya, cara membeli saham dalam hal ini, teman-teman. Jadi kita setelah udah bisa, nah ini ada pertanyaan lagi nih. Banyak yang bertanya, Pak saya lupa nih user ID-nya. Yang kemarin nggak saya save gitu ya. Terus saya lupa nih passwordnya, PIN-nya semua gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung saja. Ini kan di sini sudah jelas ya, ada yang Bright Easy, versi isi lebih simpel, atau yang Pro. Mau yang isi yang Pro juga boleh teman-teman ya. Contoh saya mau pakai yang Pro boleh. Nah, munculnya seperti ini. Tinggal teman-teman pilih aja. Saya mau pakai yang isi atau yang Pro. Oke, saya yang isi aja, yang isi yang ini ya. Nah, ini kita pilih yang reguler ya, karena akun kita jenisnya yang reguler teman-teman. Nah, setelah itu tinggal di sini, lupa user ID. Nah, awal-awal ya, ketika lupa nih semuanya nih, kita mau masuk, ya sudah masukkan aja, masukkan email dan nomor handphone yang terdaftar di aplikasi Bright. Pas kemarin daftar tuh teman-teman ya.
Nah, ketika sudah selesai kirimkan, maka teman-teman akan mendapatkan yang namanya link ya, eh, email ya, email masuk di situ bentuknya dalam bentuk link. Nah, maka link itu kita klik, maka selanjutnya akan dikirim yang namanya user ID gitu. Paham ya? Nah, setelah dapat user ID, kita tinggal klik lupa password. Nah, di sini kita masukkan user ID-nya, masukkan email, kirimkan ya. Setelah dikirimkan, maka itu akan ada link juga ya, link konfirmasi bahwa ada reset password dan PIN aplikasi Bright. Nanti tinggal diklik linknya, selanjutnya akan dikirim ya, oh, password dan PIN yang baru. Jadi kita udah punya tiga nih, ada user ID dan juga ada password. Nah, kita sarankan di sini checklist ya. Ingat user ID-nya. Jadi teman-teman ketika mau login lagi, minimal user ID-nya udah ada. Tinggal kita masukin password ya. Password dari sisi right-nya. Sorry, sorry, sorry. Kepencet kayaknya ya. Sorry. Ada yang mencet atau siapa? Coba saya share lagi ya. Oke ya teman-teman ya. Nih masih rekam nggak? Stop. Oh masih masih rekam ya. Oke, sebentar saya coba ini dulu ya. Hmm, stop sharing dulu. Ini kita login ya, masukkan passwordnya. Ini saya udah masukkan password. Bentar. Nah, nanti di awal dia akan langsung minta PIN ya, masukkan PINnya. Ini masih ada yang bingung, Pak, ini masukin PINnya yang mana? Nah, yang tadi barusan udah dimasukkan gitu. Makanya di awal perlu dicatat gitu. Oke. Nah, ini muncul seperti ini ya tampilan awal ya. Bahwa di awal ini munculnya seperti ini. Jadi kita fokus di saham dulu ya. Untuk reksadana dan obligasi kita belum bahas. Nah, ini saham ya. Terus ada yang nanya di sini, saya reksadana, Pak, ini kok di posisi ini nggak ada menu lihat apa eh, penarikan dana dan lain-lain ya. Ada yang nanya kayak gitu. Ini masuknya ke reksadana. Coba klik yang saham gitu ya. Nah, baru kelihatan. Gitu. Maksudnya fokusnya kita di saham. Nah, di bawahnya ini ada yang namanya IHSG. IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan. Dan sampai detik ini transaksinya yaitu di level 9,3 triliun ya teman-teman ya. Nah, IHSG ini rata-rata seluruh saham yang ada di Bursa Efek saat ini. Jadi ketika dia menguat, maka rata-rata ya saham di Bursa Efek saat ini juga mengalami penguatan. Ini bergerak-gerak ya. Kalau kemarin kita di pas seminar itu nggak bergerak karena marketnya closing. Nah, saat ini bergerak tuh. Naik turun ya. Bahkan tadi sempat merah ya, dan sekarang kembali hijau gitu. Nah, ini di bawahnya ada open. Open itu maksudnya harga pembukaan, harga tertinggi dan harga terendah ya. Ini frekuensi dan juga volume dari sisi lembarnya, teman-teman. Nah, ini pergerakan IHSG-nya ya, dari awal pembukaan sampai saat ini gitu. Nah, ini kalau teman-teman nggak mau lihat ini boleh diperkecil ya, tinggal diklik seperti ini. Nanti dia akan lebih simpel ya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Aman ya? Nah, di awal Ya, seperti ini, oke, ada menu-menu seperti ini. Ini ada yang bingung. Ini saya mau cek dulu pertama deh, Pak Toto mau lihat
RDN saya udah jadi atau belum? Ya. Nah, ini banyak pertanyaan seperti itu ya. Teman-teman tinggal dicek sebetulnya di account information ya. Di sini udah lengkap sekali teman-teman ya. Tinggal klik yang ujung kanan seperti ini ya. Tanda strip 3 ini. Nah, di sini ada yang namanya Toto Andrianto ya, nama kita. Diklik. Nah, ini sorry saya alihkan dulu ke akun yang kedua aja. Udah ini ada akun yang kedua ya. Nah, di bawahnya ada yang namanya informasi akun ya. Informasi akun ini diklik. Nah, maka muncul di sini. Oh iya. Nah, ada nomor SID, ada SRE. Jadi ada yang nanya nomor SID-nya berapa ini? Nomor KSEI-nya berapa? Ini ya. Nomor KTP-nya ini kadaluarsanya. Nah, ada biayanya, biaya transaksinya segini, gitu ya. Jadi biaya transaksinya beda-beda nih. Ada karyawan beda atau sama nasabah biasa ataupun teman-teman ya. IFWA-nya ini dan lain-lain, status akunnya ya. Nah, di bawahnya ada Bank RDN sini ya, nomor rekening RDN. Nah, ini nomor rekening RDN-nya. Nah, kalau belum terbentuk di sini nggak akan muncul ya, teman-teman ya. Pasti kosong itu. Nah, kalau kosong seperti ini ditunggu aja. Ditunggu aja tinggal proses pembentukan. Ya, saat ini emang kita pembukaan rekening lagi sangat banyak, teman-teman, maka itu butuh waktu ya dari sisi apa proses pembukaannya. Itu manajemen dari proses bank di Bursa Efeknya itu masih menunggu gitu, teman-teman. Jadi dalam proses apa antriannya ditunggu aja yang belum jadi sambil nunggu bisa diekspor-ekspor ya aplikasi Bright-nya gitu. Nah, ada bank penarikan. Nah, bank penarikan ini bank tabungan teman-teman di sini. Kebetulan saya BRI sama ya. Nah, kalau berbeda di sini mungkin Bank BCA atau Bank BNI, Mandiri dan lain-lain. Ini disesuaikan. Nah, kalau ada perbedaan seperti ini, contoh saya kok nggak sesuai nih banknya. Nah, boleh tanyain ke saya. Nanti kita ada paling teman-teman saya kasih form perubahan seperti itu ya. Ada alamat email dan lain-lain. Ini di sini lengkap ya. Terus selain yang ini lewat apa lagi? Bisa juga teman-teman yang namanya lewat penarikan dana di sini. Nah, menarikan dana. Maka muncul di sini banknya ya. Oke, sebentar. Nah, di sini nih. Ataupun di penambahan dana, sorry. Nah, di penambahan dana ini keluar nih nomor RDN-nya ya. Nah, ada yang belum muncul ya silahkan ditunggu aja gitu. Nanti ketika oh ini penambahannya tinggal di tap ya, salin. Terus kita masuk ke Brimo ataupun teman-teman kalau ada bank yang lain silahkan. Atau nanti dari kampus akan ditransfer ya 50.000 teman-teman. Gitu dan dari bursa 75.000 gitu. Nah, mau nunggu itu silahkan ataupun mau top up sendiri boleh. Nih Pak Toto saya mau beli deh saham Mayora lagi bagus nih. Bentar lagi mau bagi dividen. Boleh transfer saja langsung ke nomor rekening RDN masing-masing gitu ya. Oke ya, sampai sini paham ya. Nah, ketika transfer terus dia mungkin transfernya malam-malam ataupun sore ya teman-teman ya lewat dari jam 3 nih. Terus saya transfer jam 5 Pak Toto kok saya cek di Bright-nya kok nggak masuk-masuk gitu ya di portofolionya di sini nih. Nah, itu dipastikan besok gitu. Jadi kalau lewat dari jam 3 itu masuknya itu esok hari ya, esok hari kerja gitu. Nah, maka kita sarankan transfernya mungkin pas market saja seperti itu agar lebih aman ya. Apapun langsung langsung masuk gitu, biar nggak panik teman-teman. Oke ya, sampai sini paham. Nah, selanjutnya adalah menu beli, jual, portofolio, favorit dan lain-lain. Yang pertama adalah menu beli. Di menu beli ini buat transaksi ya teman-teman ya. Contohnya saya dari saham beberapa saham, eh, teman-teman saya tertarik nih dengan saham WiFi. Contohnya yang kemarin saya udah kasih tahu ya, WiFi gitu. Tinggal diklik ya. Jadi di sini di search, di menu search di sini kita tuliskan kode ticker perusahaan tersebut ya, 4 huruf teman-teman. Jadi kalau kita pastikan harus tahu ya. Nah, kalau WiFi tulisannya Wifi yang ini ya. Nah, nanti muncul solusi energi digital. Kalau udah sesuai tinggal klik di sini. Maka kita akan masuk ke harga saham WiFi ya. Nah, WiFi ini saat ini harganya di 100.
70 ya. Nah, kalau kita perhatikan, yang perlu kita perhatikan adalah menentukan harga ya. Oh, sedangkan harganya 170. Oh, saya mau langsung saja Pak Toto, boleh. Nanti tinggal klik di sini ya, 170 satu lot ya. Ini kita langsung transaksi nih teman-teman ya. Satu lot. Ya udah di 170 kita beli. Oke, beli. Nah, ternyata kalau kita lihat, setelah itu kita lihat order ya. Lihat order, maka match ya teman-teman ya. Ini statusnya saya match karena saya belinya langsung di harga yang terbentuk saat ini. Kebetulan ada di offer teman-teman ya. Ya, jadi saya sudah punya nih saham match ya. Nah, statusnya kan yang kemarin-kemarin itu pending ya. Itu karena marketnya closing. Nah, kalau marketnya udah open seperti ini, itu antara match atau open. Open tuh artinya antri, teman-teman. Belum belum kena ya harga sahamnya. Nah, kalau sudah match seperti ini ada di portofolio kita ya. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau mau beli, tinggal klik beli di sini, tentukan sahamnya. Ya, setelah ketemu harganya tentukan juga mau harga berapa. Jumlah lotnya juga disesuaikan dan di sini juga ada cash dan buying power. Perbedaannya adalah kalau cash ini cash posisi cash kita ya. Tadi cash saya adalah 50.000, sekarang berkurang jadi 39.000 karena tadi sudah dikurangi pembelian harga saham WiFi, teman-teman satu lot. Nah, buying power ini kaitan dengan sisanya itu ya. Jadi 46.000 itu tuh pinjaman yang diberikan oleh sekuritas. Teman-teman mau gunakan boleh atau saya nggak mau gunakan juga nggak apa-apa. Jadi kita awalnya baiknya sih buy cash dulu aja teman-teman ya. Nah, saya juga mau cek di sini teman-teman ya. Ada yang namanya di bawahnya nih. Ada harga open ya. Ini harga pembukaan. Harga tertinggi saat ini hari ini ya. Jadi si WiFi tadi sempat harga turun ke 169 ataupun tertingginya itu di 172 gitu. Jadi dia bergerak dari 169 sampai 172 ya. Nah, IEP. Nah, IEP ini harga eh, dia pas pembukaan ya teman-teman ya. Nanti ada juga IEP closing harga menjelang penutupan seperti itu. Ini value transaksinya, harga rata-ratanya. Kalau rata-rata kan berarti WiFi ini hari ini diperdagangkan di 171 gitu teman-teman. Nah, ada posisi yang namanya lelang. Nah, ini sistem lelang. Ada yang namanya bid dan juga offer. Kemarin kita nggak bahas. Nah, sekarang kita coba lebih dalam mengenai ini ya. Nah, sistem lelang ini teman-teman itu adalah sistem lelang berkelanjutan. Jadi harganya itu kita mau menentukan dulu mau di harga berapa. Oke. Contoh nih, harga WiFi saat ini di 170. Ya, teman-teman mau beli di harga berapa bebas ya. Saya mau beli di 160 bisa. Nah, 160 di mana? Di bawah di sini ya. Terus kok nggak kena nih Pak Toto? Ya iya, karena harga saat ini 170, sedangkan teman-teman pasangnya di 160. Maka harganya ini harus melewati dulu 169, 168 gitu ya. Artinya antri kita. Nanti ketika harganya turun dan menyentuh 160 baru kena gitu ya, teman-teman ya. Jadi sistem lelang ini teman-teman tinggal cek ya. Tinggal dicek mau pasang di harga berapa. Itu realistis. Pak, kok lama banget ya, belum tentu kena gitu ya. Ya iya, belum tentu kena. Maka teman-teman baiknya ya, saran saya ya beli aja langsung di harga saat ini gitu. Ataupun kalaupun mau antri jangan terlalu jauh lah. 169 atau 168 gitu kan, seperti itu. Ini untuk yang bid ya. Nah, yang bid. Terus yang selanjutnya di sini ada bid volume ya. Bid volume ini adalah jumlah lot yang antri. Ya, contohnya di sini 169, yaitu ada 15.000 lot yang antri mau beli ya. Jadi ini di 168 ada 20.000 lot gitu ya, 20.000 lot. Itu berapa orang? Ya banyak ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti di itu ada yang namanya frekuensi juga ya. Itu jumlah antria apa jumlah orang yang antri di situ.
Terus di 165 ada 16.000 lot gitu. Nah, kalau di harga 160 ada 19.000 lot. Maka ini jumlah lot yang posisi lagi siap ya. Nah, untuk yang over itu adalah antrian jual ya. Untuk over antrian jual. Jadi kalau harga saya tadi 170, kan saya maunya dijual dengan capital gain ya. Maka minimum saya jual di 171 biar menghasilkan capital gain. Kalaupun enggak, saya mau terlalu sedikit nih capital gainnya. Saya mau di 175 itu bisa, tapi posisinya adalah antri ya. Gitu. Karena saat ini di 170 itu juga ada antrian 2.700 slot ya teman-teman ya. Jadi makanya kalau kita udah mau jual, itu juga kita lihat ya harga saat ini dan juga jumlah antriannya. Kalau saya mah mau sabar aja, nggak apa-apa. Teman-teman tinggal dicek aja. Saya mau di harga 180 nggak apa-apa, 180. Ya belum tentu kena hari ini, ya udah besok pasang lagi seperti itu ya. Kalau masih belum kena ya udah nggak apa-apa. Ya, paling nanti pada prinsipnya ketika jual, kalian teman-teman lihat di harga over di sini ya, ataupun harga di bid di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Nah, di sini saya bertanya deh, kalau saya mau beli WiFi ini di harga 175, saya beli nih 175, kira-kira dapat nggak teman-teman? Bantu jawab. Oke, ada yang bisa bantu jawab? Saya mau beli saham WiFi di harga 175 nih di sini. Dapat nggak? Dapat ya teman-teman ya. Tapi dapatnya bukan di harga 175, tapi di harga 170. Jadi prinsipnya beli di harga yang terbaik ya. Sedangkan jual itu di harga yang sebelah bid di sini gitu. Nah, maka teman-teman kalau mau beli di 175 itu tetap dapatnya di 170 karena di sini sudah ada yang siap jual di 170 sebanyak 4.900 slot gitu. Nah, kalau saya mau jual di 160 dapat dapat, tapi harganya yang akan terbentuk yaitu di 169. Nah, pasti masih nggak mudeng ya. Apa-apa nanti kita bertahap aja teman-teman. Tapi pada prinsipnya bid over kerjanya seperti itu ya. Nanti ini akan bergerak terus nih teman-teman. Ya, contoh saat ini yang lagi bergerak agak fluktuasi ya teman-teman ya. Contohnya ya ada ACST deh. ACST nih. Coba lihat teman-teman ya. Tuh ya, dia fluktuasi nih. Ini akan berkurang, nanti pindah nih 78-nya ke kiri nih ke bid bisa ya. Ataupun nanti selanjutnya. Tuh. Oke. Selanjutnya teman-teman setelah beli ya, kita langsung ke jual ya. Langsung bukan ke jual. Menu jual dulu, menu jual ya. Di menu jual nih teman-teman kalau kita lihat di sini contoh nih saya mau langsung mau jual deh si saham Wi-Fi-nya yang sudah saya punya ya, teman-teman ya. Tinggal klik di sini Wi-Fi. Oke. Saya jualnya di mau berapa nih? Kalau jual langsung 169. Jadi saya antri deh 170. 170 ini satu lot ya. Nah, ini jual semua lot. Artinya saya di sini hanya punya satu lot. Jadi kalau kalau klik di sini maka akan langsung muncul satu lot. Tapi kalau punya 10 lot, kita daripada bingung saya punya berapa lot di sini lihat. Jual semua lot maka muncul ya. Itu jumlah total yang kita punya gitu teman-teman. Ya, sudah sesuai seperti ini. Teman-teman tinggal klik jual maka jual. Tinggal lihat di order seperti ini. Oh iya, statusnya open gitu ya. Artinya ini belum match teman-teman gitu. Kalau udah match mah nggak bisa dirubah ya. Di sini nggak bisa dirubah atau dibatalkan. Contoh saya mau ubah deh gitu betul-betul boleh ke 171 biar ada cuan boleh ya. Nanti tinggal ubah pesanan, tinggal klik di sini.
maka dia akan ke amen. Yang ini udah dibatalkan, pindah ke harga 171. Oke, saya mau ubah lagi betul deh ke 170 aja. Tinggal geser ke sini, ubah pesanan ya. Jadi ke harga 170 lagi. Terus saya mau batalkan aja betul. Batalkan saja. Cancel ya teman-teman ya. Ya, nah, ini akan tercancel, withdraw ya teman-teman ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi untuk jual lebih mudah sebetulnya. Ini tinggal klik sini, kita tentukan dulu penjualannya di harga berapa. Nah, ini mau berapa lot jualnya, tinggal klik sini, maka klik lihat order, maka open sini. Kalau mau jual langsung, tinggal tadi sesuai di 169 ya, maka statusnya pasti akan match seperti itu. Jadi beli jual sudah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Gampang ya. Selanjutnya adalah di portofolio. Nah, ini portofolio yang penting teman-teman. Bahwa di portofolio ini kaitan dengan produk yang kita punya. Contoh saya punya saham. Sahamnya apa aja? Nah, lihat di portofolio. Selain itu, selain saham, di sini juga yang pertama adalah nilai cash dulu ya. Bahwa total aset kita saat ini yaitu di 108.000. Ini jadi total dari total uang dan juga saham. Nah, nilai sahamnya 69, sedangkan uangnya 39.000. Maka kalau ada totalnya yaitu 108 sekian ya teman-teman ya. Nah, dari total aset ini ternyata aset kasnya itu ada 39.000, sedangkan nilai aset sahamnya adalah 69.000. Nah, posisi saat ini yaitu ada kerugian ya 31.000 atau 31%. Nah, yang rugi mana? Oh, ternyata ada di saham Goto gitu ya. Oh, Goto saya minus nih atau 37% gitu ya. Dan saya punya Goto tuh 10 lot di sini ya. Jadi ada saham, kode sahamnya ticker di sini Goto, Gojek Tokopedia, TBK. Ini volumenya adalah lot ya. Maka di sini ada 10 lot. Sedangkan untuk WiFi ya, ini sebenarnya satu lot, di sini mau jual satu lot. Kalau teman-teman mau nambah lagi beli WiFi-nya itu bisa. Nanti di sini akan muncul dua lot atau berapa gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini juga bisa tinggal diklik ya, seperti ini. Ini bisa langsung transaksi beli dan jual. Ya, kalau mau nambah lagi beli bisa di sini. Ya, 170 satu lot. Contoh saya mau beli lagi nih satu lot ya, beli lagi. Nah, ini buy-nya match ya teman-teman ya. Lihat order maka match juga nih. Nah, kita lihat di portofolio maka nambah nih jadi dua lot ya. Totalnya 34.000. Tuh. Contoh saya mau jual satu lot lagi yang tadi, boleh. Tinggal klik di sini jual 170 satu lot. Nah, ini. Nah, ya open ya. Jadi ini artinya kita sekarang lagi jual nih WiFi dari 170 gitu. Oke, di portofolio ada pertanyaan? Portofolio. Ya, jadi kalau mau lihat posisi cash di mana? Di portofolio sini. Mau lihat saham kita ada berapa, sahamnya apa aja, lihat di portofolio. Gitu. Di portofolio juga bisa langsung tadi transaksi ya, teman-teman ya, gitu. Selanjutnya adalah menu favorit. Nih, menu favorit itu adalah watchlist ya. Saham yang kita ingin pantau, teman-teman. Nah, contoh nih saat ini saya mau mantau saham WiFi sama yang namanya Aces ya. Aces. Ini tinggal teman-teman tambah di sini. Ya, tambah, masukin di sini Aces. Ya, nah maka muncul di sini Aces ya, yang terbaru teman-teman gitu. Nah, contoh saya mau hapus nih, ini si vektornya aku mau buang deh gitu ya. Ini teman-teman tinggal diklik ya. Bentar. Favoritnya, oke, mau tak hapus ya.
Oke, kalau mau tak hapus tinggal gampang teman. Tinggal dihapus ininya ya. Tuh ini di sini ya posisinya ya teman-teman ya. Bintang ada ini kita hapus. Tuh, jadi hilang ya untuk saham Victornya teman-teman. PKTR-nya ya. Jadi tadi itu untuk daftar favorit atau watchlist seperti itu ya teman-teman ya. Kalau mau hapus caranya tinggal di klik. Contohnya nih Astra Internasional. Aku mau hapus teman-teman. Tinggal di set di sini, sorry. Terus kita masukin ASI. Nah, di menu set ya. Nah, di sini ada ASI ya. ASI. Nah, ini ASInya tinggal di checklist ya, non checklist ini. Nah, maka dia nggak akan keluar dari menu favorit teman-teman. Itu ya gampang ya. Nah, Pak, selanjutnya adalah rekomendasi. Ya, gimana? kalau di HP emang nggak bisa ya, Pak? Di HP. Ini yang di HP ini, Pak. Oh, di HP. Ini saya gunakan yang versi di HP, Pak. Kak, sorry. Yang yang Tapi di di download set gimana? kayak nggak bisa cari pencariannya. Coba boleh ini aku share screen-nya dihapus dulu ya. Coba yang dari kakak HP bisa nggak share screen? Coba biar dimunculkan di layar bisa nggak? Biar saya ada gambaran. Bisa kan share screen? Di menu set ya. Set to it di sini ada menu set yang di atas nih, pojok kanan, ya sebelah yang titik tiga ini. Nah, ini menu set di sini. Ya, ini riwayat pencarian di sini. Nanti tinggal klik sahamnya apa, ASI contoh ya, ataupun saham Mayora. Nah, ini tinggal klik di sini, maka ini masuk ke saham favorit kita atau watchlist kita. Bentar-bentar ya. Nah, gini saya ulangi ya. Untuk menusuk tuh yang ini, set ya, yang ujung sebelah kanan, teman-teman, ini. Nah, ketika kita set, contohnya Mayora tadi, Mayora, nah ini seperti ini ya. Ketika klik ini, maka ini keluar dari watchlist. Tapi ketika klik ini, maka ini akan dimasukkan ke menu watchlist ataupun saham favorit kita. Masih belum berhasil, Kak? Oh, Udah. udah berhasil. Oh iya iya iya, bisa ya. Oke oke. Ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Nah, ini selanjutnya adalah menu rekomendasi ya, rekomendasi saham. Ini rekomendasi saham. Ini silakan teman-teman mau mau ikutan boleh. Contoh sekitar hari ini rekomendasi saham Adaro ya sama ADMR. Ini teman-teman mau beli juga silakan atau nggak mau beli juga nggak apa-apa. Artinya sistem rekomendasi ini kalau kita mau beli nih sistem strateginya apa nih kalau kita lihat di sini strateginya itu adalah swing trade untuk Adaro dan ADMR ya. Sedangkan untuk BRMS dan INKP ini day trade rekomendasinya atau harian ya. Nah, ini sih kita lagi rekomendasikan jual nih untuk INKP dan juga BRMS. Timbangannya mungkin tim analis melihat nih ada sentimen negatif ataupun apa harga komoditasnya lagi turun gitu dan lain-lain. Ataupun termasuk juga ada ron nih secara teknikal ataupun sentimen lagi bagus contohnya gitu ya. Pasti itu rekomendasi ada alasannya ya. Tapi kita sebagai mahasiswa juga harus cek, oh ini saya mah nggak mau deh, betul nggak mau beli ini nggak apa-apa ya, mau beli saham yang lain silahkan teman-teman
karena mungkin harganya terlalu tinggi nih gitu ya. Silahkan nanti teman-teman beli ya saham yang lain gitu ya. Jadi cara bacanya di sini ada yang jenisnya atau strateginya ya, swing trade dan day trade. Biasanya dua sih itu teman-teman. Oke ya. Nah, untuk penarikan dana nih, ini teman-teman. Jadi saat ini sudah bisa penarikan dana. Nah, untuk penarikan dana ada syaratnya ya di sini ya. Silahkan dibaca informasi penarikan dana ini. Ya, jadi di sini penarikan dana diinput dilakukan setiap hari, hari kerja teman-teman ya. Pengajuan penarikan dana di atas jam 11.30 akan diproses di hari bursa berikutnya gitu. Jadi kalau lewat dari jam 11, ya, 11.30, maka teman-teman diprosesnya di esok hari. Ya, di sini ada investor wajib menjaga saldo minimum ya sebesar 50.000 gitu. Pak kalau mau tarik semua gimana? Ya paling nanti tutup ya, tutup rekening sih sebetulnya kalau mau tarik semua gitu contohnya ya. Tapi menurut saya sih sisakan saja nggak apa 50.000 ataupun 50.000-nya kita masukin ke saham ya teman-teman ya. Biar nanti ada kenang-kenangan nih 10 beberapa tahun kemudian seperti apa gitu teman-teman. Biar nggak dorman juga ya akunnya nih. Sampai sini di pertanyaan teman-teman penarikan dana aman ya. Nah, untuk penambahan dana tadi di sini tinggal diklik saja nih nomor RDN-nya jika nggak mau dihafal. Setelah itu tinggal transfer ya. Ini bisa lewat ATM, online banking, teller dan lain-lain. Teman-teman juga bisa top up dari bank manapun ya, nggak cuma dari BRI. Ini kayak transfer antar bank biasa. Nah, ketika kita transfer pastikan namanya sama ya. Gitu. Oh, nama saya Toto Andrianto, maka ketika transfer juga harus persis seperti itu ya. Nah, kalau beda nanti teman-teman bisa dicek gitu ya. Ya, untuk penambahan dana gampang ya. Nah, selanjutnya adalah lihat chat di sini. Ini chat sederhana, teman-teman. Yang lebih bagus bisa lihat di yang versi Pro ya. Nah, kalau kita lihat chat seperti ini ada chat reguler dan intraday. Nah, untuk yang reguler tinggal diklik di sini. Ini teman-teman bisa langsung scroll. Ya, ini ada yang bentuk candle maupun juga ada yang bentuk garis gitu ya. Nah, ini pergerakan saham BRI. Ini kalau kita lihat tadi WiFi gimana? Nah, teman-teman, sorry, balik lagi ke sini ya. Ke chat, ini kita ganti ya. Oh, nggak bisa. Oh ya, kita cari dulu nih. WiFi. Nah, ini chatnya seperti ini. Ya. WiFi ternyata agak mengalami kenaikan ya. Ya, dia saat ini dari 170. Sempat tertinggi dia menyentuh di 189 ya teman-teman ya. Itu. Jadi saat ini dia lagi di tengah-tengah ya seperti ini untuk WiFi-nya. Oke, untuk chat ini nanti kita bahas di technical khusus teman-teman ya. Nah, kaitan dengan promo, nih promo bisa kita cek hari ini dapatkan cashback 15 juta nih dari SBR. Teman-teman bisa cek juga yang lain-lain promonya. Tinggal klik di sini ya, lihat semua. Nah, oke. Oh. Ya, untuk promo tinggal digulir seperti ini ya, teman-teman. Silahkan diupdate saja. Selanjutnya adalah sedang hits nih. Di sedang hits ini yaitu saham-saham yang lagi hits. Hits itu artinya dia lagi naik sangat signifikan ataupun kadang turun juga sangat signifikan ataupun turunnya signifikan. Bayangkan teman-teman nih ada SKLT hari ini dia menguat 34%. Ya, artinya teman-teman kalau ada potensi cuan ya di saham itu bisa sampai 34% sehari ya. Ini Tira 25%, Campina ini yang jualan es krim Campina dia naik 24%. DSSA ini punya Sinarmas nih. Ini sampai harganya 244.000 ya per lembar teman-teman nih. Dia naik 19%. PAMG, NICL dan lain-lain teman-teman. Nah, kalau mau lihat semua tinggal klik di sini lihat semua nanti muncul ya. Saham top gainers di sini. Jadi saham yang naik sangat tinggi atau tertinggi hari ini. Ada top loser ya. Di sini ada saham-saham yang turun paling turun teman-teman ya ataupun paling melemah seperti itu. Yaitu ada DAX turun 12%,
PTPS 10% gitu teman-teman. Ataupun saya mau lihat di top frekuensi deh hari ini yang frekuensinya paling banyak transaksi berdasarkan frekuensi ya. Itu orderan ada di PAMG, BBRI, DOH, Bank BCA, Goto, Bank Mandiri dan lain-lain. Nah, coba saya lihat deh saham-saham LQ45 di sini ada ya. Ada Ece, Sadaro dan lain-lain nih teman-teman. Ini 45 saham paling liquid ya di IHSG teman-teman. Ada IDX 30 ini yang membagikan dividen rutin setiap tahun ya teman-teman. High dividen 30 teman-teman boleh dicermat ya. Ada Kompas 100 ini 100 saham berdasarkan Kompas dari indeks Kompas top 50 value. Ini 50 saham dengan transaksi terbesar teman-teman ya. Tuh. Ada juga selain itu di sini juga ada favorit ya yang ataupun saham watchlist kita dan juga semua ya ini semua saham ada di sini. Tinggal cek saja di situ saham apa yang kita inginkan. Itu ya. Jadi untuk yang di hits ini bisa kita cek. Jadi teman-teman kalau mau trading bisa fokus ke sini-sini aja karena biasanya rame lagi rame ya. Nah, ada juga running trade. Nah, running trade ini setiap transaksi yang di Bursa Efek itu ketika match ya, ada transaksi match nih kayak tadi saya jual wifi atau beli wifi gitu kan match, maka itu akan muncul di sini. Nah, ini berjalan cepat ya karena transaksinya terus berlanjut gitu. Di setiap transaksi yang tercatat match itu akan langsung muncul di running trade. Nah, ini tinggal kita lihat semua di sini, maka ini muncul ya. Nah, biasanya saham yang lagi rame atau transaksinya rame itu akan muncul di sini ya, menghiasi running trade. Oh, saat ini tuh Goto ada terus tuh BBRI, ACST, BCTM, satu hoki ya. Jadi ini bergerak terus ya selama marketnya buka teman-teman gitu. Ini value transaksinya ataupun kita mau filter nih. Sebetulnya saya mau fokus deh saham-saham syariah semua. Di sini nih bisa ya ISSI ataupun JII nih teman-teman ya. Contoh JII deh terapkan. Nanti disinilah saham-saham yang masuk kategori syariah yang ditransaksikan saat ini ya teman-teman ya. Tuh ada Aman, Telkom, Goto, Cepin ya. Teman-teman bisa fokus di sini aja. Oh, saya mau saham, mau beli saham ini deh. Itu MBMA tuh di sini lah, ataupun Goto ataupun apa. Silakan teman-teman ya. Ini running trade ataupun eh, transaksi yang dilakukan di saham-saham syariah. Bisa dilihat dari running trade seperti ini. Oke ya, running trade sudah nih teman-teman. Lanjutnya adalah news and research. Ini teman-teman bisa dicek di sini kalau mau tertarik baca-baca. Di sini juga ada rekomendasi Sapa Mentari yang saya kirim tiap pagi teman-teman ada di sini. Tinggal dicek dokumennya nanti di-download seperti ini ya. Nah, ini juga kaitan dengan training and tutorial terakhir teman-teman. Di sini juga bisa ya ikutan blitz di sini. Join training. Nanti training di sini teman-teman diarahkan ke link kaitan dengan edukasi yang diselenggarakan oleh kita. Nah, di sini hari ini nanti jam 2 ya, tadi berlangsung nih. Itu cabang Makassar dia mengudara nih dengan pembahasan dividen. Nah, besok Joglo Semar nih rapor IHSG semester 1. Ya, ini BA-nya yang akan bertugas untuk edukasi. 15 Juni juga ada nih. 18-nya nanti ada screen bar, teman-teman. Nanti ini semua bisa diikuti ya gratis ya. Tinggal teman-teman kalau mau ikutan, contoh nih saya mau ikutan yang besok deh, yang ini cuan menggunakan versi Pro ya. Tinggal diklik di sini, nanti teman-teman daftar sekarang. Kalau udah daftar sekarang, nah di sini masukin ya. Gunakan 7 digit terakhir pada client code. Nah, di client code-nya yang mana? Nah, di sini saya cek ya. Itu client code-nya. Nanti masukin client code-nya ayam bukan robot, nanti daftar selesai. Nanti akan dikirim link ya.
Zoom untuk EduPes di hari tersebut gitu teman-teman. Nah, ini membantu teman-teman pemula ya, kira-kira bingung nih, saya mau belajar dari mana, bisa mulai dari EduPes seperti ini. Sesuaikan dengan kebutuhan kita. Saya mau belajar dividen, apakah belajar technical analysis ataupun belajar fundamental. Nanti kita sediakan di situ teman-teman. Ya, ini kita sudah bahas satu mengenai rate yang isi. Nah, di bawahnya di bawah di sini ada beranda, ada produk, pesanan, favorit dan portofolio. Ini hampir sama dengan yang di sini ya. Tapi yang menarik adalah yang mengenai pesanan ya. Ini pesanan kaitan dengan order ya. Jadi ketika kita ada order, setelah dari order maka akan masuk ke pesanan ataupun order list di sini teman-teman ya. Nanti tinggal kita cek di sini kira-kira mana nih yang belum match gitu ya. Tuh. Gampang ya teman-teman ya. Ini untuk yang versi versi isi ya, versi isi. Nah, kemarin kita bahas analisa teknikal dan fundamental. Maka kita perlu untuk melihat bagaimana fundamental suatu perusahaan. Nah, untuk yang versi isi ini nggak ada di sini. Dia hanya transaksi, mungkin informasi saham ataupun langsung transaksi sahamnya, teman-teman ya, penambahan dan penarikan dana. Nah, kalau mau lihat fundamental perusahaan, laporan keuangannya gimana atau rasio-rasionya. Nah, teman-teman tinggal klik di sini, kita pindah ke yang versi Pro. Jadi nggak usah keluar, artinya nggak usah log out, cukup klik yang ini. Nah, teman-teman di sini ada ubah ke mode Pro ya. Di sini ada ubah mode ke Pro. Tapi sebelum ke sana, di sini ada juga nih bisa ganti password, ganti PIN, aktifkan biometrik. Tapi untuk biometrik pastikan pengaturan HP-nya sudah biometrik ya teman-teman ya. Terus ada push notification, ini diaktifkan saja teman-teman. Jadi ketika ada transaksi berhasil, maka ini no push notification-nya akan muncul gitu ya. Nah, ini bisa kita mudahkan nih ke mode Pro, tinggal klik di sini, maka itu akan pindah ya ke mode Bright yang versi versi Pro. Di Bright versi Pro ini seperti ini tampilannya ya. Sama IHSG, di sini ada chat IHSG ya, ini home. Nah, di sini juga ada call buat call center kita. Nah, ini kaitan dengan edukasi teman-teman. Ini refresh dan ini mengenai informasi ya, informasi akun kita teman-teman. Ya, di bawahnya ada stock pick. Jadi stock picknya ini bisa langsung buy and sell di sini. Ini mengenai indeks ya, indeks global di sini teman-teman. Ada currency, currency ini rupiah dan harga komoditas ya. Ini update juga teman-teman harganya. Nah, terus sekarang cara untuk lihat fundamental di mana? Nah, ini tinggal klik menu di sini. Nah, maka muncul ya di sini. Ada account and report, ada quote ya. Kita cari menu yang namanya financial statement ya. Di financial statement ini nanti muncul yaitu ada di menu ranking and analysis teman-teman ya. Nah, seperti ini. Contohnya Mayora deh. Oke ya, ini Mayora ini auto disesuaikan teman-teman mau per tahun mau gimana laporannya. Kalau mau per tahun tinggal klik ini. Makanya tahunan ya. Nah, atau mau per satu kuartal, maka kuartalan. Jadi per kuartal laporan keuangannya akan ada. Nih, kuartal 1 2024, kuartal 1 2023, kuartal 1 2022 dan kuartal 1 2021. Kita maunya apa? Ya, kalau otomatis maka ini per kuartal. Ya, jadi kuartal 4 ini kuartal 1, kuartal 3 ini kuartal 2. Di sini juga sudah ada nih IPS, PBP, PBV. PR-nya teman-teman ya, sudah semua ada nih. Tinggal kita cocok atau enggak nih perusahaannya secara profit maupun murah atau tidaknya gitu kan teman-teman. Bisa dicek di sini. Oh, PBV-nya nih 3,5.
berarti udah mahal teman-teman ya. Itu. Secara umum kita cari yang satu ataupun eh, di bawah itu teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman selain di finansial, kita bisa juga di pro ini ada chat ya yang kemarin ini. Chatnya ini jauh lebih menarik sebetulnya teman-teman. Nah ini ya, chatnya jauh lebih bagus teman-teman. Dan nanti HP-nya di landscape saja ya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah ini chatnya jauh lebih enak ya teman-teman ya. Tinggal kita geser kanan kiri. Contohnya nih Mayora saat ini ya. Terus kita masukin nih indikator. Kemarin kita belajar indikator contohnya stokastik gitu ya. Stokastik. Stokastik, ini ada RSI yang stokastik biasa saja nih teman-teman. Nah, maka indikator stokastiknya akan muncul. Itu seperti ini. Nah, stokastik ini apa? Sorry, indikator ini membantu kita untuk menganalisa suatu saham. Nah, kalau kita lihat rekomendasi beli itu ketika lagi di bawah ya, di bawah garis 30 ini. Dan dia sudah mulai naik, ini kita rekomendasikan buy. Nah, di sini nih. Ini udah rekomendasi call buy. Di sini nih ya call dan cross ya. Dan naik sini. Dan ketika jual kapan? Nah, ini ketika dia udah di atas penuh jual, terus dia mulai ke bawah, menuki ke bawah, dia ada dead cross. Dead cross ini antara yang biru dan merah ini ya. Nah, maka untuk saat ini Mayora sebetulnya kita rekomendasikan jangka pendek ya untuk jual dulu, jual dulu gitu. Nah ini kan ngebantu kita nih memutuskan beli atau jual nah, Mayora nih. Tapi kalau mau teman-teman simpen jangka panjang ya udah nggak usah lihat ini, beli aja sekarang harga berapapun biasanya gitu. Oke ya. Nanti di session yang lain waktu kita belajar mengenai indikator secara menyeluruh ya. Jadi kita bahas satu indikator tapi dengan lengkap dan juga sejarahnya itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Oke ya, teman-teman ya. Jadi di sini juga ada order list nih langsung muncul. Jadi untuk transaksi seperti itu ya dan juga yang perlu kita highlight lagi adalah statement of account. Kadang ini diperlukan nih. Pak, kemarin tuh saya top up, lupa lagi berapa ya. Terus saya udah beli saham anu. Saya kalau harus merekap pusing nih Pak. Ada nggak laporannya atau nggak cash movement lah disebutnya ya ataupun laporan arus kas dari transaksi kita. Ada teman-teman ya, yaitu di sini di statement of account ya. Di sini semua transaksi ataupun pergerakan cash kita akan terrecord di sini. Ya, nanti muncul seperti ini. Ini saya ada transaksi saham Anu ABC di bulan Juni. Nah, ini bulan Mei gimana? Sama juga ya, teman-teman ya. Nah, saya ada saham transaksi di saham Anu gitu, teman-teman ya. Mei nih. Terus selanjutnya di bulan Januari seperti apa? Tinggal dicek aja dipilih ya, teman-teman ya. Mau di bulan apa? Ini laporan cash. Ataupun mau lihat trade confirmation. Ini kemarin saya nggak dapat nih konfirmasi transaksinya. Tinggal cek di sini ya. Trade confirmation. Nanti tinggal dilihat yang kapan ya. Kalau hari ini dia belum muncul, maka besok ya baru dia kelihatan di hari ini transaksinya. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Paham ya? Jadi ini pasti masih bingung, sorry, masih bingung teman-teman. Tapi setidaknya ada gambaran ya minimal. Teman-teman untuk minimal untuk transaksi teman-teman udah bisa ya. Jadi itu bedanya antara yang isi sama yang pro. Di sini yang pro juga sangat lengkap teman-teman. Ada gain and loss, ada tax report, ada margin activation. Ini semua bagi yang sudah expert biasanya teman-teman ya. Bagi yang pemula mah nggak perlu yang begini-begini gitu. Yang perlunya transaksi biasa aja. Nah, maka kita perlu lagi nih kalau dari pro mau switch ke yang versi isi gimana? Nah,
tinggal klik menu di sini. Nah, ini ada yang isi nih. Tinggal diklik ini, maka kita akan pindah ke versi yang isi. Gitu. Dah, sebetulnya udah sih pemaparannya seperti ini aja, teman-teman. Ya, untuk cara bertransaksi ya, melihat sana sini. Nanti yang dibutuhkan itu apa buat laporan praktikumnya. Teman-teman cukup yang tadi ya, trade confirmation itu dikirim ke Pak Cahyo ataupun Kang Jainal ya, ataupun panitia bahwa bukti ini saya sudah melakukan transaksi. Nah, bagi yang belum, pastikan tunggu dulu ya untuk proses pembukaan proses pembukaan rekening efeknya, RDN-nya sampai jadi gitu. Baru kita melakukan top up. Mungkin itu aja, teman-teman. Silahkan jika ada pertanyaan. Udah. Cukup. Oh, cukup ya. Oke, ini saya rekam. Mungkin nanti kita recordingnya selesai, saya upload di YouTube. Nanti bagi teman-teman yang sharing ya. Karena kalau kita nunggu 10 kayaknya nih nggak bisa ya. Nih teman-temannya kayaknya susah juga nih. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Nih Kak Anissa, Kak Tatun yang masih join ya. Jika ada yang tanya, mungkin Kak Tatu bisa jelasin juga silahkan ya, dibantu ya untuk lebih dijelaskan seperti itu. Dan itu aja. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan.